Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi pada kelas 8. Sebelumnya marilah kita berdoa bersama-sama agar pembelajaran pada kesempatan ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Baik, ada sebuah pertanyaan yang saya ingin ajukan kepada kalian. Pernahkah kalian mengikuti organisasi, baik di sekolah maupun di luar sekolah? Nah, jika kalian pernah mengikuti organisasi, maka di situ kalian pasti membuat suatu kegiatan. Nah, ketika kalian membuat suatu kegiatan, pasti kalian juga menemukan beberapa masalah. Baik kegiatan ini harus disusun secara menarik, kemudian kegiatan ini harus jelas arahnya kemana, kemudian kegiatan ini butuh dana berapa, pasti kalian menemukan hal-hal seperti itu. Nah, maka apa yang harusnya kita lakukan untuk membuat suatu kegiatan tersebut agar tidak terjadi permasalahan? Nah, maka kita harus menyiapkan langkah awal, dan ini harus diperhatikan. Nah, langkah awal yang harus kalian perhatikan adalah kalian harus membuat apa? Teks proposal. Nah, jadi pembelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah tentang teks proposal. Teks Nah, pembelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah membahas tentang teks proposal. Nah, untuk kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu mengidentifikasi mengidentifikasi informasi yang ada di dalam baik, saya bacakan ulang. Jadi kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini adalah mengidentifikasi informasi penting yang ada di dalam proposal. Nah, di dalam proposal ini kalian harus memahami bagian-bagian penting. Nah, ada beberapa hal yang harus kalian pelajari dan pahami. Yang pertama adalah nama. Nah, nama ini berkaitan dengan judul atau nama kegiatan yang akan kalian buat. Nah, pada penulisan judul atau nama kegiatan, kalian harus benar-benar memperhatikan keterkaitan yang nantinya berhubungan. Ketika kalian membuat kegiatan pentas seni, maka tujuan kemudian latar belakangnya harus jelas. Nah, maka nama ini menentukan. Jadi dibuat jangan menggunakan bahasa yang berbelit-belit, harus jelas. Kemudian yang kedua adalah latar belakang. Nah, yang kedua ini adalah latar belakang. Pada bagian ini kalian harus menuliskan mengapa atau alasan kegiatan kalian ini penting untuk dilakukan. Nah, kalian harus menuliskan. Dan ini kesempatan untuk meyakinkan pembaca juga di dalam bagian latar belakang. Kemudian selanjutnya ada
ada tujuan. Setelah menuliskan alasannya itu menarik atau jelas, nah kalian mencantumkan tujuan. Kegiatan ini mau kalian gunakan untuk apa? Nah, mau kalian arahkan kemana? Nah itu harus jelas juga dituliskan tujuan kegiatan kalian itu untuk apa. Kemudian yang keempat ada sasaran. Nah, pada bagian ini ada yang harus terlibat. Nah, bisa kalian sebut peserta. Jadi kelompok masyarakat secara personal maupun siapapun yang di situ terlibat di dalam kegiatan kalian, nah itu harus dituliskan. Ini diberikan untuk siapa kegiatan ini. Nah, tepat pada sasaran. Selanjutnya yang kelima adalah jadwal kegiatan. Nah, yang kelima ini adalah jadwal kegiatan. Pada bagian jadwal kegiatan ini, kalian harus menyantumkan secara rinci waktu dan tempat pelaksanaan. Nah, kapan kalian menentukan? Nah, ini dituliskan secara rinci. Kegiatan yang kalian buat itu akan dilaksanakan kapan, kemudian tempatnya di mana, sampai berapa. Nah, itu harus dituliskan. Hari, tanggal, bulan dituliskan secara rinci. Kemudian yang keenam adalah kepanitiaan. Nah, yang keenam ini adalah kepanitiaan. Kalian harus menyantumkan kepanitiaan atau panitia kegiatan yang bertanggung jawab membuat, menyusun, melaksanakan kegiatan ini. Nah, harus jelas ketuanya siapa, sekretarisnya, bendaharanya, dan lain sebagainya. Harus kalian cantumkan juga agar nanti pembaca tahu, oh ternyata yang terlibat atau yang mengkoordinasi kegiatan ini adalah orang-orang ini. Nah, itu harus tahu. Nah, ini karena terkait dengan penanggung jawab nanti. Siapa yang bertanggung jawab tentang acaranya, yang bertanggung jawab tentang perlengkapan, itu harus jelas di kepanikan. Kemudian yang ketujuh adalah anggaran dana. Nah, pada bagian anggaran dana ini kalian harus mencantumkan biaya yang dikeluarkan atau biaya yang sudah masuk pada kegiatan kalian. Nah, itu harus jelas. Nah, pada bagian anggaran dana ini biasanya terbagi 3. Ada persiapan, kemudian operasional, dan laporan. Nah, ketiga hal ini harus benar-benar dipertanggungjawabkan dan ditulis secara rinci. Estimasinya itu berapa, ditulis secara rinci. Apa saja yang dibutuhkan harus tercantumkan di dalam anggaran dana. Nah, yang ke-8 dan ini yang terakhir adalah penutup. Nah, pada bagian penutup ini kalian tidak boleh membuat meringankan atau menganggap sepele tentang bagian penutup ini. Karena di bagian penutup ini biasanya harus dibuat semenarik mungkin, menggunakan bahasa persuasif biasanya. Nah, hal ini dikarenakan agar kalian bisa meyakinkan atau memberi motivasi para donatur atau para orang-orang yang memberi izin kegiatan Anda ini agar dilakukan. Nah, ini harus bisa dibuat semenarik mungkin. Nah, kalau tidak dibuat semenarik mungkin atau dianggap sepele, maka bisa saja kegiatan kalian ini tidak disetujui atau
pengajuan dana kepada para donatur juga tidak diberikan karena Anda menganggap sepele di bagian penutup ini. Nah, biasanya yang sering dibaca juga di bagian penutup. Nah, ini harus dibuat kalimat semenarik mungkin, tidak terbelit-belit, artinya lugas, padat, singkat, dan sangat jelas. Nah, seperti itu. Nah, saya ulang kembali, ada 8 bagian-bagian penting yang harus kalian pahami dan pelajari di dalam teks proposal. Yang pertama ada nama, kemudian ada latar belakang. Yang ketiga ada tujuan, selanjutnya ada sasaran, kemudian ada jadwal kegiatan, selanjutnya ada kepanitiaan, anggaran dana, dan yang kedelapan atau yang terakhir adalah penutup. Nah, saya harapkan setelah pembelajaran kali ini, pada kesempatan ini kalian bisa mengidentifikasi bagian-bagian penting atau informasi penting yang ada di dalam teks proposal. Nah, itu saja pembelajaran pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa menangkap materi yang sudah saya sampaikan dan kalian bisa mendiskusikan kembali bersama teman kalian. Jika ada hal-hal yang kurang paham, silakan didiskusikan lagi. Karena pada intinya pembelajaran itu tidak cukup sekali, harus dilaksanakan secara berulang-ulang. Agar kalian ingat, itu yang pertama. Yang kedua, kalian cukup paham untuk mengejar materi berikutnya. Nah, sampai ketemu pada kesempatan selanjutnya. Terima kasih. Mudah-mudahan pembelajaran pada kali ini membawa ilmu yang berkah, bermanfaat, sehingga kalian bisa mendapat keberkahan dari ilmu itu. Nah, saya akhiri, kurang lebihnya saya minta maaf. Tetap semangat belajar walaupun kita ada wabah terkait dengan virus COVID-19, tetapi tetap semangat, tetap belajar, tidak ada halangan untuk belajar. Belajar bisa di rumah, bisa di sekolah, dimanapun, yang penting kalian tetap belajar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.